Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada PT Young Industri Indonesia. PT Young Industri Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi furnitur seperti meja, kursi, lemari, dan perabot kantor. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang mampu mengelola transaksi penjualan secara efektif, mulai dari penerimaan pesanan hingga penerimaan pembayaran. Dalam tugas ini, kami merancang 3 sistem utama, yaitu sistem penjualan, sistem penggajian, dan sistem aset tetap. Untuk masing-masing sistem, kami membuat diagram arus data atau DFD dan flowchart guna menggambarkan alur data serta proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan sistem penjualan. Pada sistem penjualan, proses dimulai ketika customer mengirimkan purchase order kepada perusahaan. Berdasarkan DAD yang telah dibuat, purchase order masuk ke proses penerimaan pesanan. Selanjutnya, sistem melakukan pemeriksaan persediaan dengan mengakses data persediaan yang tersimpan pada database. Selanjutnya, apabila stok tidak mencukupi, perusahaan menjalankan proses produksi barang hingga barang tersedia. Setelah itu, dilakukan pengiriman barang kepada customer. Tahap berikutnya yaitu penagihan melalui pembuatan faktur penjualan. Customer kemudian melakukan pembayaran yang telah diproses pada bagian penerimaan pembayaran. Data pembayaran disimpan dalam data piutang dan data penjualan, serta digunakan untuk pelaporan kepada pimpinan dan bagian akuntansi. Pada flowchart sistem penjualan ini terlihat bahwa bagian yang terlibat ada customer, sales, gudang, pimpinan, dan akuntansi. Setiap bagian memiliki pembagian tugas yang jelas, sehingga pengendalian internal dalam perusahaan berjalan lebih baik. Input pada sistem penjualan ini ada purchase order dan data pembayaran. Prosesnya meliputi penerimaan, pesanan, pengecekan stok, produksi, pengiriman, penagihan, serta penerimaan pembayaran. Output yang dihasilkan yaitu berupa faktur penjualan, laporan penjualan, data piutang, serta data penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan DFD pada sistem pengajian ini. Proses ini dimulai ketika karyawan melakukan absensi fingerprint. Nah, data absensi ini kemudian diterima dan divalidasi oleh bagian HR melalui proses pencatatan absensi. Nah, selanjutnya data absensi ini yang telah tervalidasi dan disimpan ke dalam data absensi ini nanti akan digunakan pada proses perhitungan gaji. Nah, pada tahap ini nanti HRD atau sistem menghitung gaji berdasarkan seperti data kehadiran, nah adanya potongan-potongan seperti potongan telat atau potongan lainnya, nah serta komponen penggajian lainnya. Nah, kemudian hasil tersebut disimpan pada data gaji. Selanjutnya HR melalui sistem yang didapatkan ini membuat slip gaji dan mengolah data penggajian tersebut. Nah, nanti data tersebut ini diteruskan ke proses pelaporan penggajian untuk menghasilkan laporan yang akan diberikan kepada pimpinan dan accounting. Nah, selain itu, data penggajian juga disimpan dalam database tentunya ya, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi dan pelaporan perusahaan lainnya. Sistem penggajian atau flowchart. Pada flowchart sistem penggajian terdapat 4 bagian yang terlibat, yaitu karyawan, HRD, accounting, dan pimpinan. Proses dimulai saat karyawan melakukan absensi. HRD kemudian menginput data absensi ke dalam sistem dan melakukan validasi.
Jika data absensi tidak valid, maka proses kembali ke tahap absensi untuk dilakukan perbaikan. Apabila data valid, HRD mengirimkan data tersebut kepada bagian accounting. Accounting melakukan perhitungan gaji, membuat slip gaji, dan menyusun laporan penggajian. Laporan tersebut kemudian diajukan kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan. Jika belum disetujui, maka dilakukan perbaikan perhitungan. Namun, jika sudah disetujui, slip gaji didistribusikan kepada karyawan. Input sistem penggajian adalah data absensi dan data karyawan. Prosesnya meliputi validasi absensi, perhitungan gaji, pembuatan slip gaji, dan persetujuan pimpinan. Output yang dihasilkan berupa slip gaji dan laporan penggajian. Pada diagram arus data sistem aset tetap, proses dimulai ketika bagian produksi mengajukan kebutuhan aset seperti mesin produksi, kendaraan operasional, atau peralatan kerja. Permintaan tersebut diajukan kepada manajemen untuk memperoleh persetujuan. Apabila disetujui, bagian purchasing melakukan pembelian kepada supplier. Lalu, supplier kemudian mengirimkan aset beserta dokumen pendukung seperti faktur dan surat jalan. Setelah aset diterima dan diperiksa, bagian akuntansi melakukan pencatatan aset ke dalam master aset tetap. Data tersebut digunakan untuk menghitung penyusutan aset secara berkala, sehingga perusahaan dapat mengetahui nilai buku aset yang dimiliki. Pada flowchart terlihat adanya proses pengajuan aset, persetujuan, pembelian, penerimaan aset, pencatatan aset, hingga penyusutan. Input sistem ini adalah formulir permintaan aset dan dokumen pembelian. Prosesnya meliputi persetujuan, pembelian, pencatatan, dan penyusutan aset. Output yang dihasilkan berupa data aset tetap dan laporan penyusutan. Kesimpulannya, berdasarkan perancangan yang telah dibuat, Sistem Informasi Akuntansi PT Young Industri Indonesia terdiri dari 3 sistem utama, yaitu sistem penjualan, sistem penggajian, dan sistem aset tetap. Ketiga sistem tersebut saling mendukung dalam menyediakan informasi yang akurat bagi manajemen. Yang pertama ada sistem penjualan yang berfungsi sebagai mengelola transaksi penjualan hingga penerimaan pembayaran. Yang kedua ada sistem penggajian yang berfungsi sebagai mengelola data absensi, perhitungan gaji, serta pembuatan laporan penggajian. Dan yang terakhir ada sistem aset tetap yang berfungsi sebagai mengelola pengadaan, pencatatan, dan penyusutan aset perusahaan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengendalian internal, serta menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Aulia Syahriani sebagai wawancara, dan saya bekerja di PT Young Industri Indonesia ini sebagai admin development, dan hari ini saya izin untuk mewawancarai HRD PT Young Industri. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Dewi. Ibu Dewi sebagai Admin HRD. admin HRD. Saya izin wawancara hari ini ya, Bu, seputar untuk penggajian. Untuk dalam sistem penggajian ini, bagaimana proses penggajian yang ada di perusahaan ini, Bu? Biasanya datanya saya ambil dari absen finger, nanti saya buat rekapan. Setelah direkap itu biasanya ada saya kasih untuk ke atasan buat dicek. Terus kalau udah oke, biasanya nanti kita uploadnya itu ke bank OCBC untuk ditransfer ke masing-masing karyawan. Seperti itu. Itu untuk semua karyawan, Bu? Untuk semua karyawan, kecuali ada untuk penggajian karyawan harian itu biasanya sama sih, cuman untuk transfernya biasanya kita ke cash gitu. Cash. Tidak transfer ya? Tidak. Jadinya? Oh ya, untuk tidak transfer. Berarti siapa aja nih yang terlibat dalam penggajian ini?
Yang terlibat biasanya dari HRD itu ke bagian finance, accounting, dan direktur langsung. Oh, langsung ya berarti ya. Iya. Terus selanjutnya untuk seberapa sering sih gaji dibayarkan? Tadi kan ada yang karyawan untuk yang bulanan sama mingguan. Nah, kalau bulanan jelas per bulan. Per Nah, bulan. sedangkan kalau mingguan itu seperti apa ya, Pak? Kalau mingguan sama itu dari absen per minggu, nanti saya ratap juga dibayarkan per minggu gitu. Itu kita bayarkan gajinya biasa cash ke karyawan harian biasanya. Oh, berarti untuk yang cash itu karyawannya satu persatu datang atau seperti apa, Bun? Oh enggak, aku bikin jadi satu per divisi, jadi nanti yang handle tuh biasanya supervisornya untuk dibagiin tiap orang gitu. Berarti selain absensi dan lembur, apa saja nih untuk yang di data-data yang digunakan untuk menghitung gaji, Bu? Selain absensi sama lembur, seperti misalnya ada potongan telat atau ada tunjangan Oh lain. ada biasanya kalau dari gaji tuh ada tunjangan tidak tetap, ada beberapa, terus ada potongan BPJS, potongan jam sostek, dan ada potongan telat gitu. Kalau yang telat itu biasanya ada potongan sebesar seharinya itu 20.000 per hari. Oh, berarti setelah dipotong itu baru bisa dihitung gaji ya? Iya betul. Terus data absensi ini dalam perusahaan ini menggunakan sistemnya otomatis atau masih manual nih, Bu ya? Masih manual. Oh, masih manual. Iya, kita nggak, maksudnya kayak nggak pakai sistem HRIS itu ya. Jadi kita masih manual pakai Excel. Tapi kita ngambilnya dari fingerprint. Fingerprint terus tarik data gitu Ditarik ya? data manual. Kalau boleh tahu gimana sih, Bu, caranya menghitung gaji karyawan? Seperti apa? Ya dari gaji pokok nanti kita kalau misalnya ada tunjangan kita tambahin tunjangan, lalu kita potong ada kayak misalnya ada BPJS kesehatan, jam sostek, potongan telat nanti kita potong, nah, baru total gajinya keluar, nanti baru kita total gaji. Untuk penghitungan gaji itu gimana nih, Bu, caranya? Sama potongan apa aja sih yang dipotong? Kayak misalnya apakah ada potongan BPJS, pajak, dan lain-lain. Dan BPJS atau pajak itu biasanya dipotongnya berapa persen? Oh gitu. Kalau misalnya dari gaji, biasanya nanti kita ada potongan BPJS kesehatan itu 1% untuk karyawannya. Kalau untuk jam sostek, biasanya karyawan dipotong 2% dari gaji. Gitu. Kalau untuk pajak SPT kita nggak ada potongan karena ditanggung sama perusahaan. Gitu. Berarti kita cuma dipotong selain pajak ya, pajak ditanggung.